Oke guys, jadi sekarang gue lagi di kantor ternak uang, lagi bersama Raymond Chin. Halo Raymond. Halo, apa kabar? Thank you ya, udah mau ada di YouTube gue. Thank you, mau cancel gue. Jadi di sini gue tujuannya pengen sharing lah, karena gue sempat ngupload konten di TikTok. Terus gue bilang bahwa gue nggak setuju sama financial planner yang manfaatin momen resesi ini, yang tujuannya ngarah ke produknya dia. Yeah. Jadi menurut gua itu salah satu hal yang gua nggak suka gitu kan. Terus banyak orang yang mention lu, kemudian ya udah gua datangin aja Raymond di sini supaya kita bisa ngobrol, karena lebih baik kita ngobrol secara dewasa ya daripada sosmed itu kan hal-hal yang bisa dipotong. Gua pengen tahu dari sudut pandang background lu dulu nih, karena kan sebelum kejadian ini kan lu sempat ngomongin soal keuangan, terus lu juga punya bisnis ternak uang. Boleh ceritain dulu, lu punya background itu sebelum kejadian di cancel ini nih ke masyarakat, lu tuh ngomongin apa sih sebenarnya? Gitu. Oke, mungkin kalau to the point-nya gue bukan ekonom, bukan financial expert, bukan financial planner. Gue basically seorang lulusan computer science. Oke. Ya, yang dulunya kerjanya coding, main game, dan lain-lain. Tapi along the way, bikin gue ngerasa ternyata passion gue tuh nggak di sana. Passion gue ternyata lagi ke bisnis. Habis itu mulai masuk ke startup, itu agency pertama kan. Habis itu masuk ke startup di bidang healthy, kebetulan passion juga. Habis itu baru ternak uang di bidang keuangan, which ternyata passion juga gitu. So sebenarnya journey-nya tuh intinya sebagai awalnya computer science sampai sekarang punya bisnis ternak uang, termasuk jadi hacker, terus beberapa bisnis lainnya juga yang cash flow bisnis. Cuma memang kebanyakan sharing berdasarkan apa yang gue pelajarin dalam hidup waktu itu gitu. Misalnya pas di zaman agency, itu kan baru fresh banget selesai agency, kebanyakan bikin konten freelance. Karena ngebangun karir gue di awal tuh freelance. Sampai gue dapat ilmunya, sampai gue berhasil kayak side hustle 20-30 juta sebulan dari freelance, bahas sana rame. Habis itu bangun bisnis. Bisnis dari nol, jadi freelance ke agency gimana sharing rame gitu. Terus pas bikin startup fitness, akhirnya konten-konten gue kebanyakan fitness. Gue coba ambil course sports nutrition sama course-course lain lah gitu, sama ahlinya gitu. Terus gue bikin konten di sana. So basically apa yang gue lakuin sampai sekarang tuh belajar and sharing what I can ke orang. Jadi backgroundnya sebenarnya itu gitu. Oke, berarti sebagai content creator tapi beda niche konten ya? Sesuai dengan apa yang gue lagi pelajarin dalam hidup. Terus kalau waktu lu ngomongin keuangan tuh tahun berapa dan kenapa waktu itu? Nah, kalau keuangan itu bener-bener gue nggak financial savvy sama sekali. Pas ngebangun bisnis, yes gue udah punya berapa ratus juta gitu misalnya, bisa gue spare, tapi gue nggak tahu putar uangnya kemana. Dan gue bener-bener baru pertama kali belajar banget pas ngebangun ternak uang sama Timothy. Itu bener berapa loh. Ya? Itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? 2 tahun lalu. Oke. Bener-bener fresh. Jadi dari sana yang bikin gue nggak kayak, gila ini ilmu yang menurut gue yang orang kira harusnya ekonom doang yang bisa ngerti. Kayak orang-orang expert financial yang bisa ngerti. Tapi ternyata enggak. Ternyata bisa dipelajari dan harusnya di-extend sama semua orang di Indonesia. Realnya kayak gini ya, literasi finansial Indonesia tuh rendah banget. Tapi coba deh, siapa satu masyarakat di Indonesia yang seumur hidupnya nggak berhubungan dengan uang? Betul. Nggak ada. Betul. Harusnya tuh tetap bisa diakses sama siapa aja gitu. Oke. So sebenarnya angle-nya di sana sih kayak pas belajar sambil bangun ternak uang, dan gue ikut belajar juga. Terus pas sharing, ngasih tau ke orang bahwa lu nggak perlu jadi ekonom untuk ngerti gini-ginian gitu. Terus akhirnya ternak uang lu selama 2 tahun grow, terus lu mengedukasi, lu juga bangun akun personal branding, lu, Timothy, sama Feli, ya kan? Benar. Terus singkat cerita ada Pak Presiden nih ngomongin soal resesi. Terus lu ngomongin soal resesi, coba ceritain soal itu sampai lu kejadian di cancel. Jadi pas gue pertama kali dengar Pak Jokowi bilang gelap, gue tuh justru tim yang nggak percaya. Kayak apaan sih nih gitu, kenapa dia ngomong gelap-gelap terus gitu. Gue selalu posisi kayak gini, kalau gue ngalamin sesuatu itu, terus gue rasa orang lain juga pasti ada ngalamin yang sama. Tapi karena gue dengan privilege informasi lah, gue tahu teman-teman yang bisa bantu ngejelasin dan lain-lain. Nah pas situasi itu gue penasaran, terus gue cari tahu apa sih maksudnya gelap gitu. Dia menggambarkan global economy. Terus gue cari tahu emang mulainya dari mana sih? Oh dari pandemi. Oh habis pandemi terjadilah inflasi. Habis inflasi terjadilah tightening. Habis tightening terjadilah perang. Habis perang terjadilah startup crash. Habis startup crash terjadilah apa? Terus kayak connect the dots semuanya. Oh ternyata gini gitu misalnya. Jadi sebenarnya backgroundnya dari nggak percaya, terus penasaran, jadi cari tahu. Oh
orang harus tahu nih gitu misalnya. Maksudnya Pak Jokowi bilang gelap tuh apa gitu. It's about the global economy. Karena bermuara dari pandemi, walaupun sebenarnya sebelumnya lah, tapi pandemi itu salah satu key reasonnya. Terus gue pengen extend itu ke orang. Gue pengen jelasin bahwa dunia lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan mungkin ini jadi momentum yang tepat untuk kita sebagai warga Indonesia benerin finance kita. It should be a strong reason buat kita mau resesi nggak resesi, kita bisa benerin keuangan kita gitu. Terus kan akhirnya lu kena cancel nih sama masyarakat. Terus banyak yang sebenarnya nggak, ada yang setuju tapi ada juga yang enggak. Tapi kan lu ngerasa banyak yang nggak setuju juga. Sebenarnya apa yang terjadi sampai lu akhirnya di cancel sama masyarakat? Nah itu banyak sih. Jadi kayak di YouTube gue itu kan gue cek likes rate-nya. Nah biasanya tuh gue memang di 99% ke atas. Tapi yang video 2023 ini 2% yang dislike. Dan itu sekitar berapa ribu orang. Menurut gue tetap itu banyak. Jadi gue akuin ada beberapa kesalahan di video itu, beberapa faktual. Nah, gue mention kayak Nord Stream itu minyak, padahal itu gas gitu misalnya. Terus ada beberapa yang kesannya terlalu nggak berkorelasi, tapi gue fit into the story gitu, biar lebih gampang orang ngikutinnya gitu. Nah, menurut gue kesalahan yang paling fatal, karena gue nggak expect itu viral. Itu menurut gue kesalahan paling fatal, karena masalah gini, if you go viral, lu reach audience di luar dari audience lu, banyak banget gitu. Dan gue nggak expect gue harus address audience yang berbeda itu. Beberapa dari kalau dari yang biasa nonton gue tuh ngerti bahwa di storytelling itu tujuannya adalah untuk menjelaskan situasinya. Dan gue even put a lot of disclaimer bilang Indonesia tuh resilient. Ada di semua video tuh ada gitu. Gue nggak directly implikasi bilang Indonesia pasti resesi, itu nggak ada di video itu. Tapi kan like kebanyakan konten lah, kita bisa beresikoin itu untuk disalahartikan. Dan kalau reach audience lain, ternyata orangnya salah mengartikan. Apakah itu salah mereka? Gue take responsibility. Karena kan sebagai content creator kita harus factor in semua audience, dan memang gue ada salahnya di sana, dan gaya bahasa gue yang nggak biasa ditelaah sama mereka ditelaah secara mentah-mentah. So I think itu mistake utamanya gitu. Jadi sebenarnya kalau gue lihat kontennya Raymond, itu kan pertama lu ngomong di YouTube atau dimanapun lebih banyak ke problem soal resesi. Benar. Kemudian yang kedua lu ngomong soal challenge-nya. Bisa nggak kita lawan ini? Dan kemudian lu kasih solusi atas masalah itu. Terus viral, tapi konten lu kan mungkin pertama di market yang seperti sungai lah. Tiba-tiba lu masuk podcast dan sebagainya jadi ke laut nih. Benar. Dan di laut itu ada kalangan yang atas, tengah, ada yang miskin juga. Dan beberapa nggak siap menerima itu. Tapi pertanyaan gue gini, lu mengakui nggak bahwa ini tuh salah satu metode lu, ya sebenarnya kan ada konflik interest juga dengan ternak uang, ya di mana lu riding the wave. Gue personally gue nggak ada masalah sama riding the wave, ya jadi gue pun mempraktekkan kalau ada isu apa nih yang berhubungan dengan bisnis gue, ya gue akan masuk ke situ, kasih tahu problem, terus kasih tahu solusi produk. Tapi yang jadi problem itu adalah kalau seseorang riding the wave, dia bilang ini semua ada masalah, tapi solusinya cuma satu, produk gue. Ini cuma satu-satunya jalan. Jadi dia nggak ngasih semua gambaran besar sehingga masyarakat bisa memilih. Nah, apa tanggapan lo soal itu? Urutannya kan sebenarnya kayak gini. Sebenarnya ada urutan apa hal-hal yang paling orang nggak setuju. Nah, video 2023 itu pertama, orang nggak setuju bahwa ini bener-bener kesannya nakut-nakutin doang. Terus gue harus ngapain? Gue bikin video selanjutnya, ya kan? Yang 7 persiapan gue. Terus abis itu orang itu first problem, gue keluarin video pertama, solve. Second problem, ini nggak berlaku untuk semuanya nih. Ini malah bikin kebanyakan orang pegang uang mereka nggak muterin roda ekonomi. Another mistake, salah gue. Karena gue nggak address bener-bener semuanya. Kalau address semuanya menurut gue videonya bisa 1 jam, tapi itu salah gue. Terus gue bikin selanjutnya, ini solusi resesi dan cara muterin roda ekonomi. Udah, habis itu problem terakhir, lu cuma jualan ternak uang. Terus gue bikin video lagi, jangan beli ternak uang, gue klarifikasi. So, jadi kalau bagi gue ngerasa kayak pasti di setiap opini, mau bukan konten mau apa, opini itu pasti ada risiko untuk orang nggak setuju. Jadi setiap itu tuh gue coba address. Sampai yang terakhir, yang sampai orang ngira gara-gara gue ngelakuin ini cuma gara-gara gue mau jual ternak uang. Itu mungkin boleh percaya, boleh nggak percaya, tapi kebanyakan dari temen gue tahu, gue tuh dari dulu tuh nggak punya intensi sama sekali untuk mengkapitalisasi ketakutan atau mengkapitalisasi kayak konten gue untuk keuntungan gue pribadi. Karena ada beberapa juga gue udah share di podcast lain. Salah satu reason gue ngelakuin ini tuh karena emang itu personal purpose gue. Karena pas track back balik pas papa gue meninggal 7 tahun lalu,
salah satu biggest regret gue itu anaknya, dia ingatan terakhir tentang anaknya pas papa gue meninggal itu gue belum ngapa-ngapain. Gue kerjanya cuma main komputer, main game, gue even waktu itu belum freelance tau gue. Kayak bener-bener gak ada apa-apa gitu. Terus akhirnya dari sana tuh sebenarnya kayak first turning point gue gitu loh. Kayak, dan gue harus ngapain? Gue masih ada mama nih, gue masih ada nyokap. Apa yang harus gue lakuin buat gue bisa solve itu gitu. Yeah. So, at least dari teman dekat gue, mereka tahu karakter gue tuh di mana gitu. Yeah. Cuma kan kita nggak bisa paksain semua orang ngerti bahwa that's what I'm coming from. Tapi dari video ini tuh intinya itu bukan intensi utama gue. Gue even made it clear di semua video tuh gue nggak jualan. Sampai akhirnya udah semua orang banyak komen, gue sampai bikin video terpisah untuk bilang bahwa that's not me gitu. Tapi kan at the end public perception ya. Iya betul. Kita nggak bisa ini Michael Yo nih komen di Instagram gue bilang kayak opini orang terhadap lo itu bukan pertanggungjawaban lo gitu misalnya. Jadi ya gue sekarang do what I can untuk benerin aja gitu. Oke. Tapi lu mengokekan atau lebih tipe yang nggak setuju kalau ada sebuah berita tuh riding the wave tuh ada berita gue tunggangin terus solusinya ya memang salah satunya produk gue. Itu lu tipe yang setuju apa nggak kalau kayak gitu? Menurut gue sah-sah aja. Sah-sah aja, betul. Kalau dari gue juga sah-sah aja. Iya, selama kita nggak menggiring atau memaksakan. Betul. Jadi analoginya we put all the facts out there. Ini salah satunya punya kita. Kalau mau boleh, kalau nggak apa-apa. Ya. Nih ada solusi lain gitu misalnya. Dan itu juga gue made it clear di video Ternak Uang itu. Ya. Dan gue juga tipe orang yang sebenarnya ketika nonton konten lu, gue respect tentang cara lu nanggepin komentar haters. Dan lu juga bikin itu clear karena lu ya oke, ini gue riding the wave, lu mengakui dan lu nggak cuma ngasih salah satu solusi doang nih, yang cuman ini the only one jalan doang nih, lu nggak kayak gitu, lu kasih beberapa opsi, orang tinggal memilih gitu. Tapi yang masih gue pengen tahu tentang resesi. Kan dari video pertama mungkin banyak kalangan yang gue tadi udah bagi 3 kalangan nih, ada yang atas, tengah, ada yang bawah. Yang bawah kan masih nggak terima sebenarnya karena lu di podcast gue nonton juga lu cuman ngomong yang bawah tuh lu cuman bisa jadi spesialis. Ya, means kan kalau mau jadi spesialis gue harus kursus dulu dong 3-6 bulan. Ya kan. Dan kalau dari pandangan gue resesi memang kita akan hadapi, tapi tidak semenakutkan itu dibanding 2008 sama 98. Coba ceritain ke gua, compare resesi sekarang yang akan terjadi dengan 2008 dan 98 kayak gimana sih supaya orang dapat gambaran itu nggak cuma menakutkan, tapi yang positifnya juga yang terjadi di lapangan. Karena 98 gua nggak lahir, tapi 2008 karena gua nggak ngerti, tapi gua ngerasa biasa aja. Gitu. Gimana pandangan lo? Sebenarnya gua ini baru pelajarin juga pas gua menanggapi banyak kritik di Twitter. Orang kira kalau gue bilang resesi dan menyeramkan, itu sampai mereka kelaparan gitu loh. Sampai kayak gue gak bisa makan, aduh gue ngapain nih gitu-gitu nih. Orang kira kayak gitu. Kenyataannya recession itu bukan itu, bukan sampai kayak hidup lu tuh lu kelaparan sampai gimana gitu. Ada potensi kesana, tapi bukan itu artinya resesi. Resesi artinya kan ekonomi melambat dan pertumbuhan GDP 2 kuartal berturut berkurang gitu misalnya. Nah, cuma yang kita harus lihat tuh kayak gini, Indonesia is strong. Dan gue selalu sebut di semua video gue, Indonesia is strong. Kita diperuntukkan komoditas, di krisis komoditas, APBN kita kuat karena ternyata semua udah dipajakin 2 tahun lalu, minuman bergula juga dipajakin, kripto dipajakin, terus kita udah swasembada beras dari 2019. Jadi gue rasa tuh kita secara real, itu bakal fine. Dan dari Kementerian Keuangan kan mereka baru post di Instagram, mereka bilang kayak proyeksinya Indonesia tuh ekonomi tetap next year, 2023, itu tetap bagus. Gitu. Nah, tapi tetap kenapa setiap dia post bagus, lu next slide, tapi kita harus tetap waspada. Betul. Karena banyak yang kita nggak bisa kalkulasi tentang dampak global itu gimana. Indonesia baik-baik aja, tapi gue tetap berpegang teguh, I think global is serem buat gue. Nah, yang ditanya adalah untuk kita sehari-hari, impact-nya apa gitu kan. Betul. Nah, buat yang di bawah, misalnya masih hidup dengan pangan di tempatnya atau apa gitu, gue rasa nggak bakal terlalu ke efek. Jadi kita bagi 2 ya. Jadi kalau misalnya ekonomi itu, gue bagi ada sektor real sama sektor financial market gitu loh. Sektor real hebatnya Indonesia tuh self-sustain. Dia bisa menciptakan, dia punya kekayaan alam yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan kita bakal fokus di sana karena Pak Jokowi sendiri juga udah
dia udah nge-ban beberapa logam mulia untuk diekspor. Biar bisa menuhin diri sendiri dulu. That's our superpower gitu misalnya. Tapi financial market itu yang agak unik nih. Financial market tuh, iya kita misalnya ngomong saham, reksadana, obligasi, kripto, dan lain-lain. Sekarang tuh ekonomi kan udah digital, semuanya terintegrasi. Kalau misalnya global collapse, Eropa collapse, semua collapse, banyak negara collapse, suku bunga dari The Fed naikin, kita bakal kena. Financial market menurut gua bisa kena. Misalnya kayak 2008. Anjlok berarti. Gua nggak mau dibilang cenayang. Tapi menurut gua pasti ada kemungkinan turun. Kayak 2008 kan misalnya subprime mortgage gitu. Terus tapi di dulu kayak biasa-biasa aja untuk kita-kita yang masih bisa makan, masih bisa sekolah gitu. Tapi orang yang mengalami 2008 yang udah punya uang misalnya dan kayak expose to financial market, mau saham dan lain-lain, mereka kena. Oh, artinya gini ya, kalau gue boleh jelasin, berarti orang-orang yang invest di dalam bentuk saham ataupun instrumen investasi lainnya, kemungkinan kalau dari data resesi sebelumnya mengalami penurunan. Bener. Disitulah dia kehilangan income sebenarnya. Termasuk banking kan? Termasuk banking, ya. Misalnya kayak kalau suku bunga naik, KPR yang sifatnya bunga floating, ya. bakal kena kan? Bakal kena. That's the financial market yang pelan-pelan beririsan ke real. Akhirnya dia juga nggak bisa bayar utang dan sebagainya. Ya. Resikonya di sana. Kalau yang sektor real spesifiknya tuh kayak gimana ya? Lu bisa jelasin nggak ke orang gimana ceritanya itu bisa nyambung gitu? Real tuh misalnya kalau kayak orang buka restoran ya kan, atau kayak warung atau apa yang di tempatnya dia, terus orang beli di sana gitu, itu mungkin nggak kena sama sekali. Mungkin nggak kena sama sekali. Karena kan kita masih kuat di sana. Bahan baku tapi naik kan? Bahan baku naik, mungkin kena di sana gitu. Cuman nggak seberapa maksud lu ya? Nggak seberapa gitu. Tapi nyambungnya tuh mungkin kalau kena sektor finance ya, misalnya ada dua. Satu pertama kita ngomong tentang capital luar negeri ke Indonesia. Kan startup lagi rame nih. Ada sekitar billions of dollar uang masuk ke startup di Indonesia gitu. Nah tapi kan kita tahu startup lagi winter, lagi crash. Apakah uang-uang itu yang udah di peredaran, yang udah nge-hire puluhan ribu orang maybe, gajinya tinggi-tinggi, ya kan? Udah di-hire nih mereka nih. Tiba-tiba startup nggak work karena global economy, karena investor dari luar, LP-LP-nya mau tarik duit, tiba-tiba orang-orang ini semuanya nggak punya kerjaan. It happened sama salah satu startup yang punya funding 25 juta dolar. Tapi dia pilot kemarin. Itu kan kena kehidupannya kan. Belum lagi misalnya ada orang yang punya bisnis, exposure terhadap hutang. Misalnya bisnis ini punya hutang, punya saham, punya kripto, punya apa, anjlok, kena, bisnisnya nggak bisa survive, PHK lagi. At the end ujung-ujungnya tuh bisa kena ke individual orangnya itu gitu loh. Jadi korelasinya di sana, makanya gue tetap ngerasa Indonesia kuat, cuma kita tetap waspada karena ada kemungkinan itu gitu. Berarti lu sekarang lagi membagi sebenarnya resiko defense dan attack-nya nih ke 3 kategori ya, si kaya, si tengah, dan si miskin nih ceritanya. Lu boleh nggak share ke kita apa tindakan untuk defensif dan attack? Jadi attack itu adalah cara naikin income. Defense itu adalah cara lu menjaga income lu supaya lu punya penghasilan dan nggak bakal sampai mati kelaparan deh. Kalau si kaya kan udah ngerti lah untuk ngapa-ngapain lah. Nanti mungkin lu boleh spill lah metode-metodenya dikit. Si tengah tadi lu bilang bakal kehilangan pekerjaan, defensive attack yang ngapain. Yang bawah nih kan sebenarnya resikonya kecil, tapi ada tetap ada risiko, tapi tetap ada peluangnya. Apa buat si 3 ini supaya ada solusi di 3-tiganya? Kalau buat si kaya pendek aja nih, mereka udah pinter. Mereka bakal hedging, mereka bakal short, mereka bakal apa, mereka bakal dari opportunity itu bisa jadi kaya gitu. Cuma buat orang-orang kaya yang nonton nih, saran gue satu, lo punya uang berlebih nih, puterin roda ekonominya ke bawah. Beli produk bisnis UMKM, beli produk-produk lokal, puterin nih uangnya ke bawah. Karena mereka bisa ngebantu roda ekonomi kita banget. Sektor real ya berarti ya? Sektor real, gitu. Jadi mereka turunin uangnya, itu untuk orang kaya gitu. Gua nggak perlu kayak, mereka pasti udah punya strategi mereka masing-masing, udah punya financial plan, udah punya apa gitu misalnya. Nah buat menengah, problemnya menurut gue cuma satu, financial inflation, apa namanya? Lifestyle inflation. Lifestyle inflation. Karena di middle class itu either dia jadi kaya atau dia bisa jadi miskin lagi kalau ekonomi lagi gonjang-ganjing. Dia kan di tipping point kan, either dia ke atas atau ke bawah gitu. Lifestyle tuh harus di put in check. Apakah kita bisa sesantai itu, misalnya dana darurat lu udah punya belum gitu misalnya? Dana darurat. Itu penting untuk kelas menengah. Jadi kayak dulu sarannya 3 kali pengeluaran bulanan. Pas pandemi dijadiin 6 kali. Pas sekarang saranan gue 6 sampai 12 kali. Tapi orang harus ngerti,
angka itu tuh dapat dari mana sih dana darurat itu kenapa disarankan 3, 6, 12. Oke. Basically, siapin tabungan berdasarkan kira-kira berapa lama sampai lu punya kerjaan lagi. Kalau lu nggak punya kerjaan. Oh, intinya begitu ya? Intinya gitu. Jadi kalau seandainya lu tiba-tiba nggak ada income nih, lu bisa hidup berapa lama sampai lu dapat kerjaan lagi. Oke. Nah, kalau waktu itu lagi nggak certain, lagi nggak pasti, kayak pandemi nih, belum tentu kita misalnya dapat kerjaan lagi, dipanjangin jadi 6 bulan. Kalau sekarang mungkin sama-sama nggak pasti, dipanjangin lagi kalau bisa jadi 8 bulan, jadi 12 bulan gitu. Oke, tapi kan ada orang-orang yang menengah nih yang masih tetap nggak apa-apa kok, gue masih liburan ke Bali, beli iPhone, beli ini dan sebagainya macamnya. Mungkin uang dari bapak gua. Tapi kalau buat mereka yang pas-pasan, lifestyle-nya gimana? Tetap mulai dihemat karena aware soal resesi bagaimana? Kalau menurut gue sih mau resesi nggak resesi, itu middle income trap namanya. Oh, emang udah terjadi emang aja udah gitu ada ya? trap gitu. Ya, common lah ya. Emang udah terjadi gitu. Either mereka habis itu jadi kaya gitu atau mereka miskin gara-gara itu gitu. Trapnya adalah mereka ngerasa punya cukup uang untuk wants, akhirnya mereka lebih banyak spend untuk wants dan mereka nggak benar-benar manage uangnya gitu. Mau resesi nggak resesi, tapi karena sekarang udah ada jelas nih, even dari pemerintah bilang ini nggak certain. Jadi ini nih urgency buat benerin sekarang. Iya, ya lu buka dompet lu cek, lihat stok duit lu nih buat dana darurat, tapi lu kalau memang mau ada spare buat holiday ya terserah gitu ya maksud lu. Oke, terus kalau yang buat yang bawah nih? Nah, buat yang bawah, tadi ada pertolongan dari middle class juga. Bukan berarti artinya mereka nggak spend sama sekali, menurut gue itu salah. Tapi spend responsibly. Tetap butuh keluarin uang untuk puterin roda ekonomi. Balik lagi kemana? Ke bisnis lokal sama bisnis UMKM kalau bisa. Banyakin barang-barang lokal bukan barang-barang import gitu. Import boleh gitu, tapi banyakin lokal biar bisa muter ke bawah. Nah, yang buat di bawah, I think nggak perlu terlalu mikirin puterin roda ekonomi. Mereka pikir diri sendiri dulu. Ada alasannya kenapa kalau di pesawat, kalau misalnya lagi kenapa-napa, kita harus disarankan pasang oksigen ke kita dulu sebelum ke anaknya. Emang harus selamatin diri dulu gitu. Nah yang buat di bawah fokusnya cuma satu, gimana cara naikin income. Ya kan, soalnya gue di cancel gara-gara itu juga. Lu ngasih saran gini, orang gue nggak ada duit, ini mah saran buat orang kaya gitu. Gue bilang, gue di cancel gara-gara itu. Tapi jadinya sarannya kalau buat yang masih berjuang, fokus on creating income dan still keep your lifestyle in check gitu misalnya. Jangan pas baru naik dikit nih 500.000 income-nya 1 juta gitu misalnya. Dibiarin aja gitu, malah di-spend tetap untuk sekali-sekali lah gue beli ini gitu. Literasinya tuh harus nyampe ke sana, tetap masukin pos-pos pengeluaran dari needs, wants, sama savings itu harus ada. Tapi tetap fokusnya naikin income. Ada barrier memang sih di Indonesia ada barrier tertentu, income tertentu yang bikin lo then I can bener-bener financial planning gitu. Kalau yang bawah fokus naikin income, cari skill. Tapi kalau sebenarnya yang bawah sama tengah nih, dari awal memang cicilannya udah banyak. Dia maksain diri karena nggak bisa achieve income ya. Berarti sekarang ya makin parah. Tapi itu bukan karena resesi juga. Ada faktor lain. Tapi mungkin karena emang lu nggak pernah punya faktor resiko yang minim kan ya berarti? Yes. Soal pinjaman itu serem sih. Menurut gue soal pinjaman serem. Tapi boleh dicari-cari biar nggak kelamaan. Jelasinnya ada 2 strategi kalau misalnya ada utang. Restructure apa refinance. Restructure itu ada nggak aset yang bisa dijual untuk tutupin liabilitas satu utang. Refinance itu ada nggak hutang baru yang bunganya lebih kecil untuk tutupin hutang yang bunganya gede gitu. Nah itu bisa distrategin juga. Nah gue mungkin sekarang gue mau nambahin soal perspektif cari cuan lah. Sebenarnya waktu COVID, gue punya company itu kan memang resikonya gede untuk omsetnya turun karena aturan dari pemerintah nggak boleh buka. Terus produk-produk gue juga ada yang sebenarnya kedisrupt lah. Tapi waktu itu gue cari solusi dengan mencoba jual yang sebenarnya pemerintah bilang ayo pakai masker, pakai bahan kain, terus pakai hand sanitizer, vitamin. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan beberapa pabrik untuk supply. Terus mereka yang kalangan menengah dan bawah yang punya set income nyari duit dari sana. Ya berarti sebenarnya kalau lu bilang nyari cuan, ya sebenarnya mau resesi atau enggak ya sebenarnya mereka udah boleh nyari income dari kapanpun kan. Cuman pas konten lu lagi naik, ya attention lagi ke lu, ya udah lu cari income aja gitu ya maksud lu ya? Iya, bener-bener ini juga di Om Ded sih. Gue di drill sama Om Ded sampai kayak, jadi nggak bisa dong orang miskin jadi kaya, jadi nggak bisa jadi. Gue kayak bisa. Gue nothing is impossible Om gitu. Tapi memang susah gitu loh. Gue bilang kayak memang harus butuh usaha gitu. Kalau dulu sarannya kayak gini, adalah jangan bergantung ke satu sumber income. Harus punya sumber income lain gitu misalnya, mau dari investasi, mau dari mana gitu. Tapi orang pas dengan itu kan masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu misalnya. Sekarang ada urgensinya dan di video 7 persiapan gue bilang itu jadi keharusan. Creating side hustle itu jadi keharusan. Jadi
sebenarnya ujung-ujungnya ya, ini bukan pembelaan atau gimana, tapi gue ngerasa di setiap kejadian atau di setiap krisis atau di setiap apapun itu tuh in a way mau bentuknya fear, mau bentuk apa, itu bikin orang aware. Yeah. Nah, yang salah menurut gue, bikin orang aware, bikin orang fear, terus ditinggal kayak domba hilang. Menurut gue, dan tugas kita semua yang punya power of media, kita content creator dan lain-lain, what's next gitu loh. Orang udah mulai aware nih. Hopefully, ini tuh sama kayak kejadian pandemi, pas investor retail naik 2 kali lipat lebih. Itu hebat sih. Nah, sekarang bisa nggak situasi ini bikin orang lebih financially aware? Okay. Tapi tugas kita untuk selanjutnya bikin konten apa yang ngebantu masyarakat, bukan untuk menjelekkan lagi. Dan with the awareness, dan with the, gue rasa udah cukup banyak orang gitu. Okay. Then what's next yang penting itu. Itu yang gue lagi fokusin. Oke, Mon, ini mungkin kesimpulan terakhir sebelum kita tutup sesi kali ini. Jadi kalau bisa disimpulkan, apa pesan lu buat teman-teman semua, baik atas tengah bawah dan yang harus dilakukan ke depannya supaya bisa lebih baik lagi dari sudut pandang si resesi? Simpulin aja. Selalu ada sisi terang dari semua informasi. There's always a bright side of everything. Kejadian terburuk pun yang pernah terjadi di dunia ini, pasti selalu bisa dicari sisi terangnya, either pembelajaran atau apa gitu. Itu yang gue harap sih orang Indonesia tahu, biar gue nggak di-cancel. ada loh sisi terangnya loh. Okay. Tapi kalau punya mindset kayak warga ini, kata teman gue, dia bilang kayak semua yang bagus tuh justru dia fokusnya cari kesalahannya gitu. Takutnya if you're doing that, then lu nggak menguntungkan diri sendiri. Kayak Mother Teresa, kayak ada quote-nya kayak gini. Kalau mau bikin semua orang happy, jualan es krim. Okay. Tapi sekarang jualan es krim aja bisa di-cancel. Lu pakai produk sapi, nggak boleh ini, gitu misalnya. So, there's no way to be perfect, and I don't aim to be perfect. Intinya, do your best. Selalu ngelihat sisi baik dari semua hal, dan hopefully itu bisa jadi kayak mindset semua orang, biar kita semua bisa improve tujuannya, bukan untuk cuma menjelekkan doang. Oke. Thank you, Raymond. Gue appreciate atas semua tindakan lu, cara lu menanggapi haters, attitude lu, semua. Gue respect, thank you ya.